Nama Soekarno sempat populer dan memikat hati masyarakat Minang pada masa pergerakan kemerdekaan. Barangkali hal ini terjadi karena banyak sahabat seperjuangan bangsa yang berasal dari tanah Minang seperti Buya Hamka, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, dan masih banyak lagi. Ketika kabar proklamasi kemerdekaan sampai ke ranah Minang, rakyat dan pemuka masyarakat Minang langsung menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia yang baru lahir itu. Tanpa pikir panjang, seperti yang terjadi di Sumatera Timur, sempat terjadi pergolakan sosial akibat beberapa kesultanan masih enggan bergabung dengan republik yang baru berdiri pada masa itu. Hal ini karena akan mengganggu kekuasaan para bangsawan sebagai penguasa tanah Melayu selama ini. Sedangkan rakyat gegap gempita ingin bergabung dengan republik yang baru lahir. Penyair Amir Hamzah yang merupakan penerus Kesultanan Delhi terbunuh pada konflik sosial ini pada masa itu. Barangkali ada dua penyebab masyarakat Minang dengan senang hati bergabung dengan baik Republik Indonesia. Pertama, banyaknya putra Minang yang berjuang mendirikan Republik Indonesia di Batavia. Bisa disebut ranah Minang sebagai gudang pahlawan besar sewaktu kemerdekaan. Dan yang kedua, tidak seperti Sumatera Timur masih ada Kesultanan Delhi, Kesultanan Langkat, Kesultanan Asahan, Kesultanan Serdang yang mempunyai kekuasaan penuh sebelum kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di ranah Minang pada masa itu nyaris tidak tersisa lagi kerajaan maupun kesultanan, bahkan sudah sejak lama. Jadi tidak ada bangsawan yang merasa kehilangan kekuasaan karena bergabung dengan Republik Indonesia yang masih bayi yang baru lahir. Bung Karno juga diterima sebagai orang Sumando ketika ia kepicut kepada gadis Minang, putri tokoh Muhammadiyah yang tinggal di Bengkulu. Saat kedatangan Jepang, Bung Karno sedang di Bengkulu. Beliau diungsikan ke ranah Minang, Kota Padang oleh Belanda. Sekitar 5 bulan ia tinggal dan berkeliling ke seluruh ranah Minang. Saat berkunjung ke perguruan Darul Funun El Abbasiyah, Padang Japang 50 Koto, Syekh Abbas, ulama Minang ini memberikan saran kepada Soekarno jika negara yang diperjuangkannya kelak tercapai, jangan lupa konsep ketuhanan menjadi salah satu dasar negara. Sila pertama. Pasca proklamasi, perang terus berkecamuk karena agresi militer yang dikerahkan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Masyarakat Minang pun tak luput mempertahankan kemerdekaan. Bahkan ketika Soekarno dan Hatta ditawan dan Jogja sebagai pusat pemerintahan berhasil dikuasai Belanda, tokoh keturunan Minang Saripudin Prawiranegara mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Bung Besar yang jago berorator memang seorang flamboyan yang pandai memikat hati. Tak hanya memikat hati wanita tapi juga masyarakat luas. Ketika berkunjung ke Maninjau tahun 1948, beliau memuji-muji keindahan alam Maninjau di tengah masyarakat ramai yang tengah mendengar pidatonya. "Saya adalah anak emas orang Maninjau," ujarnya. Tentu saja semua kaget. Keturunan Bali Jawa mengaku sebagai orang Maninjau. Ketika almarhum Haji Rasul, ayah Buya Hamka, masih hidup di Jakarta, dia telah berkata kepadaku, "Engkau adalah anakku, hai Karno. Sebab itu pandanglah Bung Karno sebagai memandang orang Maninjau sendiri," lanjut Bung Karno, seperti dikutip dari kenang-kenangan hidup Buya Hamka. Begitulah cara Bung Karno memikat hati rakyat. Hamka yang masih tinggal di ranah Minang kala itu menghadiahkan Bung Karno sebuah puisi yang sangat indah pada pertemuan itu dengan judul "Sansai Jua Ku Sudahnya". Sebelum Bung Karno bertolak ke Jakarta, puisi yang menyatakan kebanggaan masyarakat Minang kepada Bung Karno. Namun lambat laun masyarakat Minang kecewa pada insinyur ITB, kolektor lukisan ini. Soekarno dan rejimnya satu persatu orang Minang yang menjadi sahabatnya, yang bahu-membahu mendirikan republik ini, yang menjadi pendukungnya dalam revolusi, disingkirkan. Beberapa tokoh besar pejuang bangsa dari Minang dijolimi, dipenjara dan dijatuhkan berbagai cara seperti Tan Malaka meregang nyawa oleh timah panas di Selopang, Kediri. Syahrir meninggal dengan status tahanan politik. Hanya sahabat dekatnya karena pengkhianatan Soekarno, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden.
Muhammad Nasir dan Buya Hamka dipenjara tanpa pengadilan, diinterogasi secara tragis, dan terakhir Fatmawati yang telah berusaha payah mendampinginya memilih meninggalkan istana ketika dikhianati oleh Bung Karno dengan menikah lagi dengan Hartini tahun 1954. Puncak kekecewaan masyarakat Minang ketika PRRI di Sumatera Tengah yang berpusat di Ranah Minang meletus. Sebuah pergolakan menuntut pemerataan pembangunan dijawab dengan pengerahan militer yang dipimpin Ahmad Yani di Ranah Minang. Puluhan hingga ratusan masyarakat Minang menjadi korban kekejaman oleh rejim Soekarno. Bahkan sebagian masyarakat sampai terpaksa menghilangkan identitas Minangnya untuk selamat dari kekejaman tersebut. Sejak saat itu nama Soekarno seperti kartu mati di Ranah Minang. Diperparah lagi, Desoekarnoisasi pada masa Orde Baru. Itulah sebabnya anak biologis dan ideologis Soekarno tidak akan pernah laku di Ranah Minang. Mungkin itulah sebabnya anak biologis dan ideologis Soekarno tidak akan pernah laku di Ranah Minang dan tidak akan pernah ada di hati masyarakat Minang. Buktinya, 2 kali pemilihan presiden di belakangan bukan karena masyarakat Minang terpesona kepada mantan menantu penguasa Orde Baru, dan tidak pula karena ayahnya Sumitro pernah bergabung dengan PRRI sehingga Prabowo dianggap anak ideologis Minang, namun karena hati masyarakat Minang sepertinya sudah tertutup untuk segala hal yang berbau Soekarno. Mungkin inilah sejarahnya.